Romelu Lukaku berhasil membuktikan dirinya dengan tampil gacor bersama AS Roma. Hal itu sekaligus membuktikan kalau dirinya bukanlah sosok yang sudah habis. Sebab sebelumnya Lukaku sempat mendapatkan penolakan dari berbagai pihak setelah cabut dari Inter Milan. Cetak gol akan merangkum pembuktian Romelu Lukaku setelah dicap sebagai pengkhianat sebagai berikut. Tampil tumpul di Chelsea. Romelu Lukaku didatangkan Chelsea dari Inter Milan pada 2021 dengan biaya fantastis 113 juta euro. Pemain Belgia itu terikat kontrak selama 5 tahun hingga 2026. Sebenarnya Lukaku sudah pernah membela Chelsea pada tahun 2011 hingga 2014 yang lalu. Namun sayangnya dia gagal menunjukkan performa terbaiknya. Kedatangan Lukaku seolah menjadi pembalasan atas performa buruknya di periode pertama. Gak disangka-sangka Lukaku tampil gacor dengan berhasil mencetak 4 gol dari 4 laga pertamanya. Performa apik ini membuat para penggemar Chelsea berharap Lukaku akan membawa kesuksesan di masa depan. Sayangnya setelah itu performa Lukaku justru anjlok dan juga inkonsisten. Ex dari Anderlecht ini hanya mencetak 15 gol dan 2 assist saja dari 44 pertandingan di seluruh kompetisi. Catatan ini membuat dia banyak dicap sebagai pembelian yang gagal. Ucapan tersebut datang dari legenda tim nasional Italia yakni Paolo Di Canio. Mantan pemain Lazio ini bilang kalau Lukaku bukanlah striker top karena gagal mengikuti sistem permainan Thomas Tuchel. Tuchel sendiri seringkali memakai formasi 3-4-2-1 dan menjadikan Lukaku sebagai striker tunggal. Kondisi ini berbeda saat dia tampil gacor bersama Inter Milan. Saat itu pemain kelahiran Antwerpen ini berduet dengan Lautaro Martinez dalam sistem permainan 2 striker. Situasi ini membuat Lukaku mengaku di hadapan media kalau dia merasa frustasi dan menyesal kembali ke Stamford Bridge. Mendengar hal ini, sang pemain sempat mendapatkan kritikan keras dari pundit Talksport yakni Trevor Sinclair. Dia menyebut Lukaku harus meminta maaf kepada Chelsea karena ucapannya yang kasar. Dioper-oper ke klub lain. Performa buruk Lukaku membuat manajemen The Blues merasa geram, hingga akhirnya Chelsea melepasnya ke Inter Milan di tahun 2022 dengan status pinjaman selama 1 musim. Bomber Belgia ini juga mendapatkan gaji yang cukup tinggi yakni 8 juta euro. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran yang paling tinggi di Serie A. Kembalinya Lukaku langsung disambut oleh legenda Inter Milan yakni Christian Vieri. Menurut Vieri, lini serang Inter Milan akan kembali tajam dengan hadirnya Lukaku di ujung tombak. Namun sayangnya kepulangan Lukaku diremehkan oleh Paolo Di Canio. Dia bilang Lukaku nggak akan tampil baik dan hanya akan menjadi cadangan mati di Inter Milan. Mendengar hal itu, Lukaku lebih memilih diam dan juga fokus berlatih. Kritikan tersebut dapat dibayar lunas di mana dia tampil bersinar bersama Nerazzurri. Di musim lalu dia mencetak 14 gol dan 7 assist dari 37 pertandingan di semua kompetisi. Gak hanya kontribusi gol, Lukaku juga berhasil membawa Inter Milan lolos ke partai final Liga Champions. Namun sayangnya saat itu Nerazzurri harus takluk atas Manchester City dengan skor tipis 1-0 dan Lukaku bermain lawak di laga tersebut. Meskipun kalah, prestasi ini cukup membanggakan bagi publik Milan Biru. Pasalnya, ini merupakan final pertama mereka sejak terakhir kali menembus partai pamungkas pada tahun 2009 yang lalu. Performa apik Lukaku di musim itu juga mendapatkan pujian dari rekannya Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu mengakui kalau Lukaku sebagai sosok penting di balik kesuksesan Inter Milan. Ditolak di mana-mana. Setelah menjalani musim yang apik, Lukaku harus kembali ke Chelsea karena masa peminjamannya sudah selesai. Sebenarnya Inter yang merasa puas sudah ingin menebusnya secara permanen. Bahkan manajemen Nerazzurri sudah mencapai kata sepakat dengan Chelsea di angka 35 juta euro. Namun Lukaku gak merespon tawaran ini karena mengaku sakit hati. Pemain 30 tahun ini kecewa dengan keputusan Simone Inzaghi yang kerap mencadangkan dirinya di laga besar. Lukaku juga bermain dari bangku cadangan di final Liga Champions yang lalu. Sang allenatore lebih memilih duet Edin Dzeko dan Lautaro Martinez di ujung tombak.
ditembak. Kondisi ini membuat Lukaku geram dan memutuskan untuk bernegosiasi ke klub-klub lain. Lukaku diketahui sedang melakukan pembicaraan dengan pihak Juventus dan AC Milan. Para ultras Inter Milan yang mengetahui hal itu mengaku sangat kecewa. Mereka menganggap kalau Lukaku sebagai sosok ular yang dalam budaya Italia merupakan simbol seorang pengkhianat. Selain itu, manajemen juga geram dengan kelakuan alumnus Manchester United ini. Manajemen Inter Milan merasa usaha mereka untuk mempermanenkan sang pemain gak dihargai. Tindakan sembrono Lukaku juga mendapatkan kritikan dari legenda Nerazzurri yakni Marco Materazzi. Pemain yang pernah ditanduk Zinedine Zidane sampai terlempar ini bilang tindakan yang dilakukan Lukaku sangat memalukan. Hingga bursa transfer musim panas ditutup, Lukaku juga nggak mendapatkan kesepakatan. Bahkan dia juga mendapatkan penolakan dari fans Juventus atas pengkhianatannya kepada Inter Milan. Gak cuma itu, saat kembali ke Chelsea, Lukaku mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Mauricio Pochettino. Pelatih Chelsea itu memisahkan Lukaku dengan pemain lain saat sesi latihan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah energi negatif kepada para pemain Chelsea. Diselamatkan Jose Mourinho. Karir Romelu Lukaku akhirnya diselamatkan oleh pelatih yang juga sebagai mantan pelatihnya yakni Jose Mourinho. Saat itu sang pelatih menginginkannya untuk bergabung ke AS Roma. Tanpa pikir panjang, bomber 30 tahun ini menerima pinangan Giallorossi sebagai pemain pinjaman. Keputusan ini dibuat setelah AS Roma harus kehilangan Tammy Abraham. Ex-Chelsea itu absen dalam waktu yang panjang akibat cedera. Setelah diresmikan, Lukaku mengaku senang dan bertekad untuk memberikan segalanya untuk AS Roma. Kedatangannya juga disambut baik oleh para pendukung Serigala Ibu Kota. Legenda AS Roma Francesco Totti mengaku sempat nggak percaya Lukaku akan ke AS Roma. Sebab menurutnya pemain Belgia itu akan memutuskan untuk pindah ke klub-klub besar lainnya. Totti juga mendoakan Lukaku agar meraih banyak kesuksesan di AS Roma. Kedatangan Lukaku ke Roma juga nggak lepas dari peranan sang pelatih Jose Mourinho. Diketahui The Special One merayu Lukaku agar mau mengisi posisi ujung tombak AS Roma. Bahkan Mourinho gak ragu menyebut Lukaku adalah kepingan puzzle terakhir di AS Roma. Hadirnya Lukaku diprediksi akan langsung nyetel di bawah skema permainan Mourinho. Sebab kedua sosok ini sudah pernah bersama saat membela Manchester United. Dengan pengalaman itu, Mourinho diprediksi gak kesulitan untuk mengontrol ego besar milik Lukaku. Pembuktian bersama AS Roma. Romelu Lukaku langsung membuktikan dirinya belum habis bersama AS Roma. Big Rom kembali tampil tajam di lini depan Giallorossi. Lukaku sudah mengemas 5 gol dari 7 pertandingan di seluruh kompetisi. Gol terbarunya hadir saat AS Roma menjamu Servette di gelaran Europa League. Pemain asal Belgia itu menyumbang 1 gol untuk kemenangan telak skuad Ilupi. Mourinho langsung memuji Lukaku setinggi langit selepas pertandingan. Menurutnya Lukaku gak hanya produktif dalam mencetak gol tapi juga menguatkan mentalitas skuad asuhannya. Mourinho menilai pergerakan lini depannya lebih berbahaya setelah kehadiran Lukaku. Sebaliknya Lukaku juga berterima kasih pada Jose Mourinho. Menurutnya pelatih asal Portugal itu mampu membuatnya tampil lebih ganas. Lukaku menganggap pelatihnya itu sangat paham gaya permainannya sehingga mampu memaksimalkan potensinya. Kombinasinya bersama Paulo Dybala juga begitu mematikan untuk lini pertahanan lawan. Pemain berjuluk La Joya ini punya kreativitas tinggi yang membuat Big Rom tampil lebih tajam. Lukaku bilang kalau kualitas permainan Dybala memang membantunya tampil lebih apik. Dia ingin membentuk duet maut bersama pemain asal Argentina ini. Performa tajam Lukaku ini berbanding terbalik dengan lini depan Chelsea yang sekarang. Para penyerang The Blues malah tampil bapuk di depan gawang lawan. Sebut saja the next Didier Drogba yang baru mengemas 2 gol di seluruh kompetisi. Kemudian ada Mikhailo Mudryk yang baru mencetak gol perdananya setelah 255 hari membela Chelsea. Mandulnya singa berbadan biru membuat mereka inkonsisten di musim ini. The Blues bahkan baru mengemas 7 gol dari 7 pertandingan di Liga Inggris. Chelsea bahkan hanya mencetak 2 gol sepanjang bulan September yang lalu. Akibatnya, tim media The Blues sempat kebingungan memilih nominasi gol terbaik di bulan September. Itulah ulasan pembuktian Romelu Lukaku bersama AS Roma. Apakah performa Lukaku bisa menggendong AS Roma meraih gelar di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.